Bagaimana jika alam semesta ini tidak benar-benar stabil? Bagaimana jika semua yang kita lihat sekarang, bintang, galaksi, bahkan ruang dan waktu, sebenarnya berada di kondisi yang rapuh dan bisa hancur kapan saja, tanpa peringatan, tanpa tanda? Selama ini, kita menganggap ruang kosong sebagai sesuatu yang benar-benar kosong. Namun dalam fisika modern, konsep ini tidak sesederhana itu. Para ilmuwan seperti Sidney Coleman dan Frank De Lucia menemukan bahwa ruang kosong atau vakum sebenarnya memiliki energi. Dan lebih mengejutkan lagi, vakum ini bisa berada dalam kondisi yang tidak stabil. Konsep ini dikenal sebagai false vacuum, sebuah keadaan di mana alam semesta tampak stabil, namun sebenarnya hanya berada di titik sementara. Stephen Hawking juga pernah membahas kemungkinan ini, bahwa alam semesta kita mungkin berada dalam kondisi yang bisa berubah secara tiba-tiba. Jika itu terjadi, maka seluruh hukum fisika yang kita kenal bisa berubah. Atom tidak lagi stabil, materi tidak lagi terbentuk, dan semua yang ada bisa lenyap dalam sekejap. Fenomena ini dikenal sebagai vacuum decay, sebuah peristiwa yang, jika benar-benar terjadi, akan menghancurkan seluruh alam semesta, dan yang paling mengerikan, kita tidak akan pernah melihatnya datang. Di video ini, kita akan mencoba memahami salah satu teori paling mengerikan dalam dunia fisika, tentang bagaimana alam semesta bisa berakhir, bukan dalam miliaran tahun, tetapi dalam satu momen yang tidak pernah kita sadari. Untuk memahami false vacuum decay, kita harus mulai dari satu hal yang terlihat sederhana: ruang kosong. Selama ini kita menganggap bahwa ruang kosong adalah tempat yang tidak berisi apapun, tidak ada materi, tidak ada energi, hanya kehampaan. Namun dalam dunia fisika modern, terutama dalam mekanika kuantum, konsep ini ternyata tidak benar. Para ilmuwan menemukan bahwa ruang kosong atau yang dikenal sebagai quantum vacuum sebenarnya penuh dengan aktivitas. Partikel-partikel bisa muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Fenomena ini disebut sebagai quantum fluctuation. Ide ini berkembang dari penelitian para fisikawan yang mempelajari medan kuantum, termasuk kontribusi dari ilmuwan seperti Paul Dirac yang membuka jalan bagi pemahaman tentang partikel dan antipartikel. Dalam konsep ini, ruang kosong bukanlah tidak ada, melainkan sebuah medan energi yang sangat kompleks, selalu bergejolak, bahkan dalam kondisi yang terlihat tenang. Bayangkan lautan yang tampak tenang di permukaan, namun di dalamnya terjadi arus yang tidak pernah berhenti. Begitu juga dengan alam semesta kita. Meskipun terlihat stabil, sebenarnya ada aktivitas yang tidak bisa kita lihat. Dan dari sinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika ruang kosong saja tidak benar-benar kosong, apakah mungkin kondisi yang kita anggap stabil sekarang sebenarnya hanyalah ilusi? Setelah memahami bahwa ruang kosong tidak benar-benar kosong, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Apakah kondisi alam semesta kita saat ini benar-benar stabil? Dalam fisika, para ilmuwan menemukan bahwa vakum atau keadaan energi terendah dari alam semesta tidak selalu berada di titik paling stabil. Ada kemungkinan bahwa alam semesta kita berada dalam kondisi yang disebut false vacuum. Konsep ini dikembangkan oleh fisikawan seperti Sidney Coleman dan Frank De Lucia. Mereka menunjukkan bahwa vakum bisa berada di keadaan minimum lokal, artinya terlihat stabil, namun sebenarnya masih ada kondisi lain yang lebih stabil. Bayangkan sebuah bola yang berada di lembah kecil di lereng gunung. Bola itu terlihat diam, tidak bergerak, namun sebenarnya itu bukan titik terendah. Jika ada gangguan kecil saja, bola tersebut bisa jatuh ke lembah yang lebih dalam. Dan ketika itu terjadi, semuanya berubah. Dalam konteks alam semesta, jatuhnya vakum ini berarti transisi ke kondisi energi yang lebih rendah. Sebuah perubahan yang tidak hanya memengaruhi satu tempat, tetapi seluruh hukum fisika. Stephen Hawking juga pernah memperingatkan kemungkinan ini, bahwa alam semesta kita mungkin tidak berada di kondisi paling stabil. Dan jika transisi itu terjadi, maka konstanta fisika, gaya fundamental, bahkan struktur atom bisa berubah total. Masalahnya, kita tidak punya cara untuk mengetahui apakah kita sedang berada di false vacuum, karena dari dalam semuanya terlihat normal, tenang, stabil.
Padahal mungkin saja itu hanya sementara. Dan jika itu benar, maka alam semesta yang kita kenal sekarang bisa berubah kapan saja. Jika alam semesta kita benar-benar berada dalam kondisi false vacuum, maka ada satu kemungkinan yang sangat mengerikan, bahwa suatu saat vacuum ini bisa jatuh ke kondisi yang lebih stabil. Peristiwa ini dikenal sebagai vacuum decay. Konsep ini dijelaskan oleh Sidney Coleman dan Frank DeLucia melalui mekanisme yang disebut quantum tunneling, sebuah proses di mana sistem bisa berpindah ke kondisi energi yang lebih rendah tanpa harus melewati jalur normal. Dan ketika itu terjadi, sesuatu yang disebut gelembung vakum baru akan terbentuk. Sebuah wilayah kecil di alam semesta yang tiba-tiba berubah ke kondisi energi yang lebih stabil. Masalahnya, perubahan ini tidak terjadi secara perlahan. Gelembung ini akan langsung mengembang dengan kecepatan cahaya, menyapu seluruh alam semesta, mengubah semua yang dilewatinya, dan yang paling mengerikan, tidak ada cara untuk melihatnya datang, karena ia bergerak secepat cahaya, tidak ada sinyal yang bisa mendahuluinya. Tidak ada peringatan, tidak ada waktu untuk bereaksi. Dalam satu momen, segala sesuatu yang kita kenal bisa langsung berubah. Hukum fisika yang kita pahami bisa berhenti berlaku. Atom tidak lagi stabil. Materi tidak lagi memiliki bentuk yang sama. Dan seluruh struktur alam semesta bisa runtuh. Ini bukan kehancuran seperti ledakan, bukan juga seperti tabrakan, melainkan perubahan total dari realitas itu sendiri. Dan semua itu bisa dimulai dari satu titik kecil, yang bahkan tidak bisa kita deteksi. Bayangkan sebuah gelembung kecil terbentuk di suatu titik di alam semesta. Gelembung ini bukan seperti gelembung biasa. Di dalamnya, hukum fisika sudah berbeda. Konstanta alam telah berubah. Dan semua yang kita kenal tidak lagi berlaku. Gelembung ini terus mengembang, semakin besar, semakin cepat, dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Artinya, tidak ada cara bagi kita untuk melihatnya sebelum ia sampai. Tidak ada cahaya yang bisa memberi peringatan, tidak ada tanda, tidak ada waktu untuk bersiap. Dan ketika gelembung itu mencapai kita, tidak akan ada ledakan, tidak ada suara, tidak ada rasa sakit, karena perubahan yang terjadi berlangsung dalam skala yang jauh lebih mendasar. Atom yang membentuk tubuh kita tidak lagi stabil. Gaya-gaya fundamental yang menjaga struktur materi bisa berubah. Elektron mungkin tidak lagi mengorbit inti atom seperti sekarang. Atau bahkan, konsep atom itu sendiri bisa tidak lagi ada. Segala sesuatu akan berhenti menjadi seperti yang kita kenal. Dalam satu momen, realitas yang kita pahami akan digantikan oleh realitas baru. Dan kita tidak akan pernah menyadarinya, karena tidak ada sebelum dan sesudah, hanya perubahan total yang terjadi begitu saja. Beberapa ilmuwan menggambarkan ini bukan sebagai kehancuran, melainkan sebagai reset hukum alam, sebuah transisi ke kondisi yang lebih stabil. Namun bagi kita, itu berarti akhir dari segalanya. Setelah memahami semua ini, pertanyaan yang paling mengganggu adalah, apakah vacuum decay bisa terjadi sekarang? Jawabannya, mungkin. Dalam teori yang dikembangkan oleh Sidney Coleman dan Frank DeLucia, proses ini bisa terjadi secara spontan, tanpa pemicu yang jelas, melalui mekanisme yang disebut quantum tunneling. Artinya, bahkan dalam kondisi alam semesta yang tampak tenang, transisi ini tetap memiliki kemungkinan. Namun, para ilmuwan juga mencoba memahami seberapa besar kemungkinan itu. Beberapa penelitian, termasuk yang dibahas oleh Stephen Hawking, menunjukkan bahwa alam semesta kita mungkin berada di kondisi yang cukup stabil untuk bertahan sangat lama, bahkan lebih lama dari usia alam semesta saat ini. Ada juga kekhawatiran tentang eksperimen energi tinggi, seperti yang dilakukan di particle collider. Namun sejauh ini, para ilmuwan sepakat bahwa eksperimen tersebut tidak cukup kuat untuk memicu vacuum decay, karena peristiwa serupa dengan energi jauh lebih besar sudah terjadi secara alami di alam semesta. Namun tetap saja ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Kita tidak benar-benar tahu
Kita tidak tahu apakah alam semesta kita berada di true vacuum atau false vacuum. Kita tidak tahu kapan atau apakah transisi itu akan terjadi. Dan yang paling menakutkan, jika itu terjadi, kita tidak akan pernah melihatnya datang. Tidak ada tanda, tidak ada peringatan. Hanya satu momen, di mana seluruh realitas berubah. Dan pertanyaannya sekarang, jika alam semesta bisa berakhir kapan saja tanpa kita sadari, apakah kita benar-benar memahami tempat kita di dalamnya? Atau selama ini, kita hanya hidup di atas sesuatu yang jauh lebih rapuh dari yang kita bayangkan?